inspirasi. Baik, berikan langsung saja kita akan bersama di acara Palembang Bisa. Kali ini berkaitan dengan UMKM dan narasumber kita sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya dan kabarnya ini baru saja pulang dari Provinsi Lampung. Luar biasa. Iya, kepada cintanya RRI ya. Kita sapa dulu, ini ada Mbak Mary. Kita akan ajak ngobrol seputar bagaimana dia mengolah kreativitas di usaha kuliner untuk mendapatkan cuan. Ini dia nih bahasan kita ya di UMKM. Assalamualaikum Mbak Mary. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, apa kabar? Baik. Apa kabar Mbak Nadia? Oh, kabar baik, sehat. Kayaknya masih kelihatan letih, lemah gitu ya. Letih lelah. 4L gitu. Iya. Baru sampai dari Lampung ya. Ada aktivitas di bidang usahanya mungkin? Ada di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi baru nyampe hari ini atau semalam kayaknya? Kemarin. Oh, kemarin ya, tapi alhamdulillah masih sempat hadir di sini di tengah kesibukannya, baru sampai masih tetap bisa hadir di studio. Terima kasih ya Mbak Mary ya sebelumnya. Sama-sama. Baik Mbak Mary, kita di acara Palembang Bisa hari ini kita akan ajak Mbak Mary untuk ngobrol seputar usaha Mbak Mary di bidang UMKM yang bisa dikatakan ini adalah tempat dan wadahnya Mbak Mary untuk meraih keuntungan yang halal yang pasti ya. Iya, pasti. Untuk keluarga tercinta. Baik, Mbak Mary, mungkin kita ingin tahu dulu nih, jenis usaha apa yang digeluti Mbak Mary nih? Apakah kuliner di bidang namanya makan makanan atau juga seperti apa nih? Bisa dikenakan dulu nih, silakan pada pendengar kita nih Mbak Mary. Makanan ciris Palembang, pempek, otak-otak, laksan, selimpungan. Jadi ini kuliner khas Palembang ya? Iya sayang. Semuanya ada lengkap. Seolah ada Insya semua. Allah. Kalau boleh tahu sejak kapan usaha ini digeluti? Sudah 8 tahun. 8 tahun? Berarti dari tahun sekitar, berarti corona kemarin sempat ngalami juga ya? Tapi alhamdulillah berpun corona masih tetap dapat karena dari TVRI. Alhamdulillah dari satu lembaga ya. Baik, kanan kita instansi TVRI sudah. Jadi udah langganan tetap ada ya. Baik Mbak Mary, kalau kita ke kilas belakang berkaitan dengan usaha Mbak Mary sendiri, ini awalnya seperti apa terbentuknya atau inisiatif di bidang kuliner jajanan khas Palembang ini? Pertama sih iseng-iseng baik. Oh, iseng-iseng aja. Kayaknya ada yang berminat, terus ada acara dari Bank BRI, acara-acara ya. arisan, terus ulang tahun TVRI, Ulang tahun TVRI, ulang tahun BRI pertama kali itu. Instansi lah ya pokoknya ya. Iseng-iseng pesen ini. Pas akhirnya berlanjut, akhirnya ke Deksa Medika, Apotik Dempo. Oh gitu, mulai. beberapa perusahaan yang lain. Enggak, sebelum ke situ kan pasti Mbak Mary mengawalinya belum pesanan-pesanan yang itu yang disebutkan tadi, itu kan awalnya mungkin dari untuk keluarga dulu atau mungkin Mbak Mary sudah punya pengalaman sebelumnya. Pertama untuk dari keluarga dulu, kalau keluarga. acara-acara di keluarga, acara arisan, sedekah, akhirnya mulailah mulut ke mulut. Karena merasa enak kali ya. Ya, enak di lidah yang pasti. Enak di lidah tanpa pengawet. Baik. Nama usahanya sendiri ini diberi nama apa nih? Eyi. Kedai Eyi. Oh, Kedai Eyi. Itu ada sejarahnya tuh pemberian yang nama bukan. itu. Nama Eyi itu nama panggilan kecil. Oh, nama panggilan kecil. Asik. Mary dipanggil Eyi gitu ya. Oh, gitu. Baik. Sehari-hari kan di rumah kan suka panggil Eyi. Jadi kebiasaan sambil panggil Eyi biar apa beda sama yang lain. Jadi itu awalnya dari coba-coba untuk bikin makanan di keluarga, tapi ternyata hasil racikan Mbak Mary tuh bisa membiasakan lidah jadi enak gitu, akhirnya bikin usaha. Nah, di awal usaha itu Mbak Mary, mungkin kan kita sebagian pelaku UMKM agak sedikit kendala dengan masalah modal ya katakanlah. Betul. Nah, ini bagaimana awal ceritanya? Kalau si modal memang susah sih. Kadang-kadang pengen panjang lagi, tapi modalnya itu cuannya itu belum cukup. Awalnya seperti apa modal pertama gitu? Modal pertama kan kita kan keluarga dulu kan. Keluarga dulu. Pesen sedikit tahap demi tahap mulailah mengembang.
Kalau bisa ada lagi nambah lagi. Nambah lagi terus. Akhirnya Iya. dari modal Terus, sedikit, jadi. akhirnya jadi luas gitu ya. Iya. Dari sedikit jadi bukit gitu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, usaha pertama Mbak Mary saat itu apa tuh? Es buah. Dari es buah. Pertama es buah, terus laksan. Waktu itu mulai terkenal pertama kali es buah. Karena es terkenalnya nama aku tuh es buah. Dari awalnya ya. Sama pempek. Waktu pertama kali itu yang orang pesen makanan pertama Pesanan kali dulu. dari Beberapa Apotik perusahaan Dempo. ya. Dari apotik. Deksa pertama kali pempek sama es buah. Mulailah mengembang. Es buah itu mungkin punya apa yang diunggulkan di situ? Mungkin ada macam-macam buahnya atau dari rasanya atau dari packagingnya yang membuat mereka menarik menurut Mbak Mungkin Ivi dari sendiri? rasanya, dari packagingnya. Masalahnya teman-teman bilang, Mer, esko tuh lain pada yang lain, yang beda. bangku kopin. Karena beda yuk, katanya ngomong. Gitu. Oh iya, Dinda Berarti ya. nih rata-rata pelanggannya nih orang-orang berduit semua kayaknya ya. Dari tadi nyebutin bank, Iya, nyebutin memang perusahaan bank. gitu. Dari Bank Bukopin, aku masuk Bank Bukopin, BRI memang sudah Oke, tiap tahun. nah memasuki dunia usaha atau langganan seperti itu, mungkin Mbak Mary sudah menjalin komunikasi atau menjalin jalinan mereka itu sudah lama atau memang sudah dari keluarga? Menjalankan Gitu? ada saudara di Ada Bank Bukopin saudara namanya seperti Yuni, itu. Mbak Yuni. Akhirnya terkenal lah, mulailah Mbak Oh, Yuni berarti kenal sama dari teman-teman. awalnya dari keluarga dulu yang kebetulan iya. bekerja di sana. Iya, memang kerja di Oke. sana. Jadi itu. Jadi ada keunggulan khusus dari menu awalnya es buah ya. Iya, pertama kali. Sampai sekarang tetap eksis? Alhamdulillah masih tetap Tetap es buah. eksis. Terkenal kalau di Siloam, Pak Anton, Dokter Anton ngomong Mbak Mary es buah katanya. Sudah merambah kemana-mana ternyata ya. Alhamdulillah. Nah, untuk jaringan pemasaran seperti itu, katakanlah itu menggunakan apa tuh pemasaran media sosial atau mungkin dari relasi keluarga atau dari awal jadi seperti apa Mbak Dari Mary? relasi keluarga, Keluarga, teman-teman, mulut ke mulut lah. Oh gitu ya. Nah, ketika perjalanan usaha di awal tahun pandemi 2 tahun itu, Mbak Mary mengalami kendala nggak saat itu? Atau Alhamdulillah biasa-biasa nggak ada aja? kendala. Nggak ada terasa bener ya? Karena dari TPRI 1 bulan full dapat. Oh gitu, waktu pandemi gitu. Baik, baik Mbak Mary, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita siang hari ini masih bersama seputar UMKM. Nanti kita akan lanjut kembali ya dengan informasi yang lain buat pendengar kita sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan kembali setelah beberapa informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Palembang Bisa melalui Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan beberapa informasi untuk Anda berikut ini. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya tahu, udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu. Vin, ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan ge. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali Palembang Bisa hari ini seputar MKM. Sudah ada Mbak Mary pemilik kedai Eyi. Iya, tadi Eyi ya, bener ya? Iya. Kedai Eyi. Kedainya di mana sih lokasinya Mbak Mary? Di rumah. Oh, di rumah saja kedainya. Tempo hari sudah di ini di SPBU Jalan Radia. Oh, ada di Jalan Radia. Jadi sempat nggak jadi, sekarang buka di rumah. Karena suka pergi terus, nggak ada yang nunggu, akhirnya pergi. Tetap di rumah. Tetap standby ready. Baik. Tadi usaha Mbak Mary ini bisa katakan dikaitkan dengan makanan khas Palembang ya. Nah, tadi ada pempek udah biasa ya. Nah, yang sedikit beda mungkin ada makanan khusus spesial yang dijual, apa itu? Laksan, celimpungan, ada lagi gandus, lapis sagu. Oh, lapis sagu. Oke. Nah, bisa seperti itu Mbak Mary hasil kreativitas sendiri atau mungkin dari keluarga yang memang sudah membuat itu dari awal atau Bikin seperti sendiri, apa? Bikin sendiri. dari awal. Nggak belajar dari channel-channel enggak ya? Enggak. Kreasi sendiri gitu? Iya, betul. Oh, jadi ketika ada yang kurang ini, kreasi sendiri nambah ini iya, gitu. betul. Tadi lapis sagu ya? Nah, lapis sagu itu seperti apa itu, Mbak Lapis Mary? sagu itu dari tepung sagu, terigu sama sagu itu dikasih santan. Biar lapis berlapis itu pakai sagu. Seperti kalau kita bilang mirip apa ya? Gandus beda ya? Beda, gandus pakai tepung beras ya itu. Oh, jadi itu topping di atasnya nggak ada polos gitu Nggak ya? ada topping, cuma warna-warni. Warna-warni. Itu kreasi warnanya beda-beda. Beda-beda. Kadang kita bikin seperti jumputan. Oh, Lapis seperti sagu. kain jumputan. Iya. Jadi berlapis-lapis gitu. Iya. Baik. Nah, kalau untuk gandus itu kan makanan yang agak dikit langka ya. Betul. Nah, itu kaliannya bisa sendiri ya, Mbak Mary? Iya, kita kasih apa? Kita kasih apa yang udang-udang. Oh, Jenis ke ebi Palembang. ya. Iya, kasih ebi itu. Baik. Kalau pemasarannya untuk kasa seperti itu tidak ada persoalan, tetap lancar aja. Alhamdulillah. Open order selalu media sosial kayaknya. Kayaknya over medicinal belum. Oh, belum ya. Karena aku belum ngerti. Oh, gitu. Jadi pakai langsung ya. Iya, betul. Baik, dari keluarga dan dari instansi tadi ya. Iya. Oke. Ini UMKM selama 8 tahun. Pak Mary ada nggak ini seperti mengikuti pelatihan ya diadakan oleh pemerintah atau dari instansi dinas perdagangan, koperasi dan lain Iya, sebagainya? Pernah mengikutin? Sering ya? Iya, sering ngadain dari dinas koperasi, dari pariwisata ya. Sering ya. Dapat event-event. Event-event juga. Nah, dapat bagaimana juga itu kabarin. bentuk pelatihannya seperti apa, Mbak Mary bisa cerita toh? Nggak apa-apa panjang lebar gitu. Kita dapat ilmu ya. Dapat pengetahuan biar nanti dapat sertifikat halal. Oh, sertifikat halalnya sudah dapat? Sudah. Alhamdulillah. Jadi pelatihan itu kerjasama bisa dapat itu memang dari keluarga atau memang ada pengumuman yang dilihat di media sosial? Kak, aku masuk ini UMKM. Ada satu wadah UMKM ya? Iya, anggota UMKM. Jadi dalam satu grup di situ ada informasi seputar pelatihan itu. Iya. Nah, ketika pelatihan itu ada sertifikat diberikan pemerintah dan apa saja yang diberikan oleh pemerintah saat itu selain pelatihan, sosialisasi dan lainnya? Dapat sertifikat IMB. Oh, IMB? Iya, IMB itu biar kita kalau kita mengikuti persyaratan itu kita bisa ikut kemana-mana. Bisa ikut kemana-mana. Karena sudah ada memenuhi untuk persyaratan untuk UMKM kuliner. Baik-baik.
Kemudian kalau untuk pameran-pameran, mengikuti ketika ada pameran itu kan pasti ada kaitan kulinernya Iya, ya. betul. Nah, Mbak Mary juga sering ikut seperti itu. Alhamdulillah ikut dari Lambidaro, dari di Jakabaring. Semuanya PTC, bisa ya, diikutin semua. Nah, selama perjalanan ini mungkin dari pihak keluarga sendiri, dukungan supportnya seperti apa nih Mbak Mary? Dukungannya, bila perlu maju terus, maju. Maju gitu ya. Iya. Oke, support dari keluarga yang pasti. Ya, itu dan semangat. Selain di Palembang, ini UMKM atau usahanya Mbak Evi sudah merambah kemana aja nih di luar Sudah Palembang? ke Jakarta. Sudah ke Jakarta. Udah ke Qatar. Ke Qatar juga? Mm-mm. Mungkin ada keluarga yang memang ke sana. Betul. Keponakan kerja di Qatar, terus dia nyebar sama teman-temannya. Jadi kalau temannya pulang ke Indonesia, Iya. suka ngirim. Oke, Mbak Gio. Saya manggil operator dulu. Iya, ini kita mau akan ya berbicara sedikit berkaitan dengan Qatar. Tadi itu negara jauh ya. Iya, betul. Iya. Itu kita bisa tahu selain di negara Qatar itu bisa dikatakan ini kebetulan ada keponakan gitu Iya, ya. betul. Kerja di sana. Oh, kerja di sana. Apakah Iya. monoton itu setiap bulan atau seperti apa itu? Enggak, kadang kalau pulang kan teman-temannya kan pulang ke Indonesia. Dia tidak Oh, tiap tenaga bulan. kerja di sana ya? Iya, kerja di sana. Baik. Itu membawa nama Indonesia juga sebenarnya ya. Iya, betul. Sudah promosi yang luar biasa di tingkat negara antara Indonesia dan Qatar. Iya. Nah, kemudian ini selama perjalanan usaha Mbak Mary mungkin ada kendala yang dihadapi. Bisa cerita dong di acara kita hari ini. Kendalanya itu masalah cuan. Oh, cuan lagi. Modal. Iya, betul. Iya. Kenapa sampai sekarang memang agak sedikit sulit? Biar ngembang lagi karena Mengembang kenapa lagi. kita bisa sewa kontrak untuk ruko kayak gitu. Jadi kan enak kan tetapkan standby. Nah, melalui acara ini mungkin ada harapan nih kepada pemerintah berkaitan dengan modal ini atau seperti apa nih Mbak Mary? Ya kalau bisa UMKM yang buat Kemarin kuliner. ada program pemerintah nggak ikut ya, yang seperti waktu itu ada bantuan UMKM. Udah dapat. Sudah dapat. Dapat 2,1, 1,2. Alhamdulillah. Itu 2 kali tapi nggak dapat lagi. Oh, berarti udah lumayan dong dapat bantuannya udah 2 kali. Iya. Berarti bentuk perhatian pemerintah udah luar biasa juga di UMKM ya. Oke, jadi bantuan itu digunakan untuk permodalan sendiri usaha atau Untuk seperti modal. apa? Untuk modal. Nambah modal lagi biar panjang, berluas. Baik, oke, berkaitan dengan ini pelatihan tadi dari pihak pemerintah. Di kemarin ketika dinas instansi yang melakukan pelatihan itu bisa dikatakan ada efeknya gak ke usahanya Mbak Mary gitu? Ada. Seperti apa? Bisa kayak gini kata yang ngomong. Kita mengambil ada pelatihan itu bisa nyebarluaskan lagi. Jadi kalau ada kekurangan makanan kita, ada salah sedikit kita kan ngambil kan, karena kita tuh kekurangan dari apa itu ya, yang kayak makanan kita tuh tapi kemasan. Oh, kemasan, packagingnya, Iya, kemasan. iya. Kenapa ada Karena kendala di kemasan situ? kita kendala. Karena kenapa? Sedangkan di Malaysia itu kemasannya cantik sekali. Tapi kalau di kita di Palembang ini kemasannya kurang. Kurang ya. Iya, tapi rasanya lebih enak kita pada di Malaysia. Nah, untuk masalah kemasan ini, Mbak kan pernah ikut pelatihan, pernah nggak diungkapkan di saat Pernah itu? kami ungkapkan semuanya, bukan saya aja. Seluruh anggota mengungkapkan gimana biar kami dapat kemasan yang bagus, biar makanan kami layak untuk keluar. Tapi kemasan itu kan balik-balik ke yang punya usaha gitu Iya. ya, ke Mbak Mary. Mungkin Mbak Mary punya kreativitas untuk membuat packaging atau kemasan yang lebih menarik lagi. Ada nggak terobosan yang akan dilakukan ke arah situ? pengen. Tapi pengen tahu mesennya kayak di mana, biar kemasannya cantik cantik mungkin. Kadang-kadang kita tuh kan kemasannya itu Iya. bukan dari nilai makanannya, dari kemasannya. Kalau kemasannya sudah bagus, otomatis kan Orang akan tertarik ya. Tertarik. Kadang-kadang nomor 2 itu apa rasanya, yang penting Iya. kemasannya dulu. Penampilan dulu dari awal ketika Iya. kita pandangan mata, wah kayaknya cantik banget. Nah, ini mungkin jadi kendala buat Mbak Mary ya. Iya. Pengen aku kemasannya sebagus mungkin, jadi kan bisa kita bisa bawa keluar. Jadi sesama UMKM sudah pernah dilontarkan hal Udah. itu? Sudah. Sudah dikasih. Belum ada apa namanya sosialisasi sampai sekarang hal itu?
Kayaknya Berkaitan belum pernah belum ya? dikasih, tapi belum ada jawabannya. Oh begitu, baik. Nah ini mungkin menjadi PR juga nih sekaligus ketika ada pertemuan kembali, mungkin nanti kan kedepannya akan diundang-undang kembali oleh pelaku atau dinas instansi terkait ya berkaitan dengan pelatihan ini. Mungkin tidak ada salahnya Mbak Mary juga bisa mengungkapkan permasalahan packaging atau penampilan dan kemasan ini yang menjadi permasalahan di UMKM. Nah ini menjadi persoalan juga, nanti akan dicarikan atau mungkin jalan yang terbaik lah buat hal ini yang pastinya. Nah kita terlepas dari masalah packaging, kemudian yang penting rasa dong ya, itu Iya, nomor betul. walaupun seperti Mbak Mary tadi nomor 2 ya. Nah bagaimana Mbak Mary untuk menjaga cita rasa ini agar tetap stuck atau namanya tidak mengalami hari ini enak, besok kok rasanya kurang asin dikit, kok kemarin agak manis. Nah gimana Mbak Mary untuk menjaga cita rasa ini? Kalau menjaga cita rasa, kalau bisa jangan dikurangin, jangan dilebihin, pas sekali. Kalau hari ini enak, bila perlu enak seterusnya. Enak seterusnya. Nah gimana tuh kiatnya bisa menjaga seperti itu? Karena kita megangnya dari bahan kita olah itu, kalau bisa jangan dikurangin. Jangan dikurangi Bila perlu komposisinya tambahin, ya. komposisinya itu harus dienaki lagi. Jadi para penggemar, para pembeli, konsumen itu biar nggak berubah ke tempat lain, pindah tempat lain. Baik, jadi tetap dijaga cita rasanya Iya, jaga ya. mutu. Baik Mbak Mary, nanti kita lanjut lagi berkaitan cita rasa. Masih bersama acara kita Palembang Bisa hari ini seputar MKM, masih bersama Pro 1. Silakan pendengar yang mau gabung, kita buka line telepon juga nih di line telepon kita di 36 9977 atau juga melalui WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Mbak, minggir Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh Mbak? Loh piye toh Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh Mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih Mas ya Mbaknya ini? juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh? Ya mending ganggu. dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh orang Masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah Mbaknya dia ini- ki naik motor kan loh. di trotoar. Ya salah no ya. Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah Lah piye? diganggu. Wong dodolan orang iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Lah terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan? Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Yuk, itu kerannya belum ketutup loh. Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya... Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir? Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2023. Xinian Kuala, Junimen Cienkang, Xingyu Fanrong. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sampai nanti kita hadirkan Palembang Bisa seputar MKM hari ini sampai menjelang dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI dan masih bersama Mbak Mary, owner dari Kedai Eyi, menemani kita seputar MKM bagaimana merambah atau menambah cuan dengan kreativitas di usaha kuliner. Baik Mbak Mary, kita lanjut lagi masih bersama Palembang Bisa hari ini. Mbak Mary, tadi kalau kita kaitkan dengan makanan khas Palembang, itu berapa hari sih untuk ketahanan dari makanan? Karena kita tahu seperti gandus itu kan nggak bisa lama ya, paling 2-3 hari. Betul. Nah bagaimana Mbak memanage antara pesanan sama untuk yang ya dibuat itu jangan sampai nanti terbuang dengan mubazir gitu, seperti itu. Seperti apa nih Mbak Mary? Kalau aku bikin pesanan itu, makanan itu lah. Karena Mbak Mary nggak sistem Nggak online pakai ya? pengawet, tidak. Kita Nggak orang promosinya mesen ya? langsung kita bikin karena takut makanan itu takut rusak. Iya baik. Hilang Jadi rasa. hilang rasa ya karena dia memang tidak menggunakan pengawet dan lain sebagainya. Bekerja sendiri tanpa karyawan? Ada karyawan. Ada berapa orang kalau 2 boleh tahu? orang. Hanya 2 orang? Iya. Perempuan laki? Perempuan. Karena dinilai perempuan lebih ini ya. Iya, lebih dominan karena lebih cekatan. Lebih cekatan. Oke, tadi dukungan keluarga udah lengkap. Tapi tadi kendala dengan packaging atau kemasan. Nah, mungkin nanti ketika ada pertemuan lagi, ini menjadi rilis pertama yang harus diungkapkan kepada pemerintah bagaimana kita bisa mengemas untuk makanan. Ini betul. biar tertarik bahkan orang luar negeri bisa melihat dan menikmatinya. Kadang orang luar negeri seperti Mbak Mary Cita tadi nggak tahu seperti apa, tapi penting penampilan dulu. Iya betul. Ini mungkin ada pengalaman khusus nih seputar ini? Belum ada pengalaman, cuma dapat dari omong-omongan dari ibu UMKM kami Iya, ketua. seperti apa itu Dia saat bilang, itu? Waktu dia keluar negeri, kata yang bilang kemasan. Iya.
Kalau rasa nanti dulu nomor 2. Yang penting kemasan dulu. Jadi sudah kalau rasa sudah penampilan dulu, kemasannya sudah bagus, pasti sudah perasaan pasti enak sudah rasanya. Baik, mungkin Mbak Mary di tahun 2023 ini menjadi PR buat Mbak Mary juga nih, bisa menggali potensi diri Mbak Mary agar bisa membuat packaging kemasan yang menarik. Aku pengen kemasan aku, packaging aku pengen secantik mungkin. Nah, ada nggak Mbak Mary yang akan dipikirkan seperti apa sih terobosannya ke depan? Aku pengen maju ke depan biar kemasan aku beda yang lain. Beda yang lain? Biar rasanya satu packaging aku tuh biar dikenal di mana-mana. Tapi tempatnya gimana mencarinya? Cumanya online melalui ini. Maksudnya beda. Pengen penampilan beda pada yang lain. Baik, oke. Mudah-mudahan ini akan di tahun 2023 akan terwujud ya. Amin. Jadi bisa meningkatkan cuan yang pasti. Ya, pasti. Dari penampilan rasa sudah oke, tinggal penampilan atau packaging yang packaging yang oke. Nah, kita lanjut ke melayani pelanggan. Karena yang namanya makanan ini kan orang nggak sama semua ya, ada lidahnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah Mbak Mary untuk hal ini berkaitan dengan pelanggan Mbak Mary, kemudiannya sudah langganan seperti apa. Bagaimana selain cita rasa yang dijaga, bagaimana Mbak Mary untuk menjaga hubungan itu? Biar pelanggan nggak lari kemana-mana. Tetap sama Mbak Mary, nggak pindah ke lain hati katakan. Biar cipta karena rasanya persaingannya banyak banyak sekali nih. Banyak nian ya Allah. UKM itu kayaknya seperti kacang goreng, kemana-mana UKM, sana UKM. Nah, ini gimana Mbak untuk menjaganya ya? Jadi kalau kita menjaga jangan sampai pelanggan kita lari kemana-mana. Satu makanan kita bila perlu cari yang variasi baru lagi. Jangan itu terus. Terus kedua dengan pelanggan harus ramah. Harus ramah. Berarti itu kalau makanannya harus inovasi ya? Iya, biar mencari yang beda rasa lagi. Baik. Kemudian kalau untuk hubungan dengan pelanggan tadi harus ramah. Ya, kuncinya itu harus ramah. Kuncinya ramah ya. Harus sabar dong ya. Kadang-kadang Mbak Mary kenapa ini beda? Oh ya susunya kali, karena susunya kemarin itu lagi kosong. Kok Mbak Mary ini lain kok gitu hari ini? Iya, Gimana tuh mengatasinya? Pernah dari instansi yang lain bilang-bilang Mbak Mary kok es buahnya beda. Nggak yang kemarin. Oh iya mungkin susunya kali, karena susunya itu dari yang salesnya itu lagi kosong, terpaksa pakai susu yang lain. Iya, dengan rupanya seperti agak itu. komplain sedikit. Tapi nggak lari dia ya. Enggak. Oke, tadi masalah buah ya, es buah. Kan sekarang namanya buah, kemudian sembako ini pada naik dan harganya memang sudah tidak dikatakan stabil. Katakanlah minyak goreng udah mengalami nilai kenaikan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini nih Mbak Mary agar cita rasa tetap dengan namanya harga-harga sudah pada naik nih. Bagaimana Mbak mengatasinya hal ini? Kita naikin harga lagi. Harga dinaikin. Tidak menjadi persoalan ketika naik harga. Nggak ada masalah harga. mereka, yang penting kualitas kita jaga. Jadi misalnya dari harga 5.001 katakanlah, nah jadi 7.000 mereka nggak komplain? Enggak, tetap aja. Yang penting enak. Yang penting enak ya dapat langganan seperti itu ya. Karena kebanyakan orang naik aja 500 sudah ribut gitu kan. Enggak ya, alhamdulillah. Yang Jadi penting jaga kualitas kita, jangan berubah, biarpun harganya naik tapi tetap enak. Mencari bahan-bahan premium yang memang bisa menciptakan rasa yang enak. Ini memang menjadi pilihan Mbak Mary. Ya. Dari premium seperti bahan-bahannya memang pilihan nggak sembarangan gitu. Enggak, ya? memang aku beli tempat yang tempat kadang-kadang aku beli di supermarket, kadang aku beli di pasar buah, karena jadi buah memang itu harus bagus lah ya. Memang karena buah tuh harus seger dan bagus, biar buahnya seger, jadi kan nggak rusak makanan. Iya, oke. Jadi memang dia pilihan tidak sembarangan asal beli ya, apalagi namanya buah ya. Iya, kalau aku beli buah suka di pasar buah, jalan Sayangan. Karena buah itu kan seger ya. Nah, terus jaganya kualitasnya itu bagus buah situ. Baik-baik. Kualitas buahnya itu harus tetap dijaga. Karena namanya membuat itu kan harus benar-benar buah yang segar, bukan buah yang kemarin atau bahkan 2 hari yang lalu. Jadi itu tidak menjadi persoalan. Nah, Mbak Mary, kita ingin tahu nih Mbak Mary untuk tahun 2023 selain tadi masalah kemasan yang akan dipikirkan ke depan, apalagi inovasi akan dilakukan nih terkait dengan penganan yang ada saat ini?
Aku pengen sukses 2003 ini, pengen maju untuk akan datang 2003 Iya. ini. Terus cuan aku tambah Akan menambah lagi nggak nih menambah kreativitas lagi. Pengen. dari makanan yang sudah ada sekarang? Pengen. Pernah aku suka jual ini juga pindang. Pindang tulang. Kuliner seperti itu. Baru-baru ini aku dapat pesanan dari instansi. Itu akan dikembangkan di tahun ini mudah-mudahan selain iya. panganan khas Palembang ya. Iya. Jadi seputar itu juga. Oke. Tadi saya lihat juga sempat makanan yang dipromosikan Mbak Mary itu kayaknya ada juga yang berbentuk kayak kue tampah gitu ya. Kue tampah. Nah, itu bisa dikatakan harganya bersaing nggak Mbak Mary atau memang Mbak Mary harganya memang sudah standar seperti standar ya? Iya. Tidak mengalami yang namanya nanti kalau ukuran ini harganya beda sama yang lain. Nah, ini mungkin berkaitan dengan persaingan. Kalau Mbak Mary melihat persaingan seperti apa sih bagi Mbak Mary gitu? Kalau persaingan banyak benar Mbak. Iya, bagaimana Mbak menanggapi kalau susah kita kadang-kadang ya yang pembeli sekarang jadi penjual. Yang dulu beli jadi pelanggan Mbak, sekarang udah jadi penjual. Nah. Jadi yang dari beli jadi sekarang jual ya. Nah, gimana menurut Mbak Mary ini sah-sah aja gitu ya? Tapi biasa baik sih. Biasa aja. Rezeki kan dari mana? Iya, namanya persaingan tetap berjalan tapi tetap sehat gitu Iya. ya. Baik deh. Baik Mbak Mary, mungkin nanti di beberapa akan segmen berikutnya ini bisa dikatakan berkaitan UMKM di wadah sendiri, di wadahnya Mbak UKM atau Mbak Mary. Ini UMKM sendiri punya wadah tersendiri ya sekarang? Iya betul. Ini bergeraknya di bidang macam-macam, bukan hanya bidang makanan saja? Enggak, makanan semuanya. kuliner terus UMKM kami bermacam-macam. Masalah sosialisasi, masalah sunat masal. Oh, seperti itu. Iya, bukan masalah kuliner aja. Bukan. Sesama UMKM ini pernah melakukan namanya kumpul bersama, dialog bersama. Ini pernah dilakukan Mbak Mary? Sering mengadakan dialog, sering kumpul. Jadi apa yang dibicarakan ketika sesama UMKM untuk bertemu? Apakah ini berkaitan dengan usaha Mbak Mary sendiri gitu diungkapkan di situ? Sama-sama rame-rame. Sama-sama. Masalah gimana kita dapat cuan dari bantuan pemerintah. Iya, baik. Biar para UMKM pelaku usaha ini bisa menambah, bisa tetap eksis lah ya. Eksis dan bisa nyebar, membuka di luar, kayak bikin buka lapak baru. Oke. Baik Mbak Mary, ini bagi Mbak Mary kan ini sudah berjalan udah berapa tahun. Nah, kalau untuk pelaku UMKM yang baru saja akan memulai seperti ya ada yang UMKM yang masih baru belajar. Nah, ini mungkin Mbak Mary ada kiat, ada tipsnya buat mereka ingin maju. Apa yang diberikan motivasi buat mereka gitu? Buat yang baru ya, kadang-kadang harus sifatnya sabar. Sabar, kadang-kadang suka komen, ih pempeknya kayak gini, makanannya kayak ini kayak gini. Jadi kadang-kadang kita harus sabar dan tutup telinga aja. Oh kayak gini makanannya, kekurangan ini, kekurangan itu. Terus harus siap modal besar. Karena kadang-kadang kita tuh suka gagal, bikin nambah lagi uang lagi, banyak memang kayak gitulah. Jadi modal itu harus besar, hal kecil nggak apa-apa Kadang-kadang dong. kecil, tapi kan kadang-kadang kan orang mesen tuh kan kecil, tapi kadang-kadang kayak gini, mesen, tahu-tahu ada yang bilang kurang ini, kurang itu, kita bantu lagi, buat lagi, ini lagi. Jadi jangan pernah takut gagal lah ya. Iya. Jadi UMKM yang baru akan tumbuh seperti bahwa berkembang. Kalau Mbak Mary kan udah 8 tahun gitu ya. Bukan main. Suka dukanya sudah asam manis itu. Asam manis sudah dirasakan. Jadi untuk pelaku UMKM yang baru akan tumbuh, jangan patah semangat yang pasti ya. Iya, patah semangat itu. Tetap sabar dan walaupun modal kecil akan tetap berusaha dong ya Mbak Mary ya, akan tetap maju. Kecil dulu kan baru bisa ke atas. Iya, nggak mungkin langsung besar. Iya, baik. Oke Mbak Mary, nanti sebelum penutup kita akan lanjut lagi nih di acara Palembang Bisa siang hari ini. Hingga nanti menjelang pukul 11 kita lanjut dulu mendengarkan beberapa informasi untuk Anda siang hari ini. Gagal lagi. Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja. Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu. Sabar Pak.
Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone. Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan. Iya Pak. Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu? Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak. Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu. Iya ya Pak. Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh. Mau beli racun rumput untuk semprot rumput di sawah sebelum dibajak? Beli aja Roundup Biosorb. Kualitasnya handal dan terpercaya. Tidak perlu semprot ulang kalau terjadi hujan 1 jam setelah semprot. Urusan biaya, Roundup Biosorb pasti paling murah karena 1 liter dipakai untuk 10 tangki. Tanaman padi sering diserang banyak pengganggu seperti virus tungro, penggerek batang, penggulung daun, dan hama lainnya. Itu karena pengganggu bertahan hidup dalam akar, batang, dan daun dari singgang padi. Kalau dimatikan, maka tidak tersedia tempat hidup sehingga pengganggu mati dan padi lebih aman dari pengganggu. Makanya, semprot Roundup Biosorb. Caranya dalam 1 tangki 15 liter, masukkan 100 ml Roundup Biosorb dan 30 ml Lindomin. Aduk dan semprotkan pada singgang padi dan gulma lainnya. Jika hanya 1 kali bajak sawah, maka semprotkan 2 minggu sebelum bajak. Jika butuh 2 kali bajak sawah, maka semprotkan 1 minggu sebelum bajak pertama. Tunggu apa lagi? Matikan gulma singgang padi sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi tempat hidup virus dan hama. Semprotkan campuran 100 ml Roundup Biosorb dan 30 ml Lindomin per tangki. Iklan ini dipersembahkan oleh PT New Farm Indonesia. Satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama 3 danau. Danau Kelimutu memiliki 3 danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Ko'ofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma.
Mama ke kantor dulu ya. Ayo salim dulu dek. Mah, Iya dek. kalau gelang yang mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan dek, gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan tempat rasa Palembang Bisa seputar KM akan kita lanjut menjelang pukul 11. Masih ada waktu, kita lanjut bersama Mbak Mary. Halo, masih Halo, standby ya? Standby. Baik, tadi sempat ini juga ya kita ngobrol-ngobrol tadi. Baik Mbak Mary, Mbak Mary kan khusus untuk penganan khas Palembang termasuk pempek. Nah, ini biasanya kalau makanan pempek itu kan sembarang tempat pasti ada lah ya. Nah, tapi itu akan membuat cita rasa yang berbeda ketika kita olah dengan baik. Iya Nah, betul. menurut Mbak Mary itu membuat pempek yang enak itu ada kiat-kiatnya nggak sih? Bisa bagi dong siang hari ini. Ada. Seperti apa? Semua pempek emang semua tidak ada tambah-tambahan memang. Ya. Cuma cara mengolah. Cara mengolah, oke. Seperti apa tuh? Mungkin ada kiat khusus? Boleh dong dibocorin gitu. Boleh. Kalau ikan gabus sama ikan tenggiri beda. Beda ya. Kalau ikan tenggiri dapatnya lebih banyak. Lebih banyak daripada ikan gabus. Iya. Mungkin dari cita rasanya agak sedikit beda ya. Lebih enak dicampur ikan tenggiri sama ikan gabus lebih enak, lebih gurih. Berarti itu kuncinya ya Iya. kalau mau enak. Jadi lebih gurih dicampur akan ikan tenggiri sama ikan gabus. Iya, jangan kebanyakan kasih terigu. Terigu ya. Terigu ya. Jadi kuncinya itu. Jadi jangan banyak terigu, banyak ikan dong ya enaknya. Iya, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Karena ada ukuran. Ukuran ya. Oke, baik. Nah, Mbak Mary tadi berkaitan dengan promosi. Tadi MPP udah disinggung ya. Promosi Mbak Mary sendiri udah menggunakan media sosial dong ya, seperti IG, WA, FB, Facebook. Udah banyak dong followernya kayaknya ya. Amin. Jadi ini bisa jadi salah satu jalan menuju menambah cuan tadi dengan kreativitas lewat media sosial. Baik, selain dari mulut ke mulut ya. Oke Mbak Mary, sebagai penutup di acara kita mungkin ada yang disampaikan di acara kita Palembang Bisa seputar MKM. Mungkin ada hibah atau motivasi buat teman-teman kita pelaku MKM. Silahkan Mbak Mary. Ya. Pengennya apa ya? Aku pengen kalau bisa motivasinya buat pendengar kita nih, apa yang harus dilakukan ya? Buat motivasi pelaku yang MKM. Kunci-kuncinya apa biar nggak lesu untuk berusaha gitu loh. Bagaimana beri semangatnya gitu. Harus semangat lah. Harus semangat biarpun ada capek-capek lelahnya kita harus tetap semangat. Iya, tetap semangat walaupun modal kecil. Modal kecil harus semangat. Harus semangat. Terus mungkin harus ikut ini ya, kegiatan-kegiatan UKM. Dan mungkin kalau yang baru tumbuh bisa masuk ke dalam satu wadah. Iya, kalau orang baru masuk haruslah ikuti UKM biar dapat pengetahuan dan dapat ilmu, dapat wawasan. Dapat wawasan, termasuk mungkin dapat bantuan dong ya. Insya Allah. Amin. Oke Mbak Mary, terima kasih. Semoga kulinernya seputar khas Palembang ini akan semakin maju, semakin berinovasi, semakin banyak pelanggannya, sukses di tahun 2023. Amin. Dan tambahan tadi ada pindang-pindangan akan juga digelutin. Boleh pindang. Nanti Aku bisa suka dapat dari
dari baru-baru ini dapat dari. Ya, mudah-mudahan akan terwujud ya. Amin. Semakin mengembangkan kepak-kepak sayapnya gitu di bidang usaha kuliner. Terima kasih, semoga sukses, semakin sehat ya, dan Amin. juga bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar Mbak Mary. Dan yang pasti intinya menambah cuan, itu Iya. kuncinya. Yang Oh, berkah dan halal buat halal. keluarga. Iya, iya. Terima kasih Mbak Mary. Makasih, Iya, salam sama- sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu kembali di acara RRI Pro 1 selanjutnya. Terima kasih. Makasih, Mbak Iya, sama-sama. Nadia. Sukses selalu ya. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itulah obrolan kita hari ini bersama Mbak Mary di acara Palembang Bisa seputar MKM dengan tema kita tadi adalah menambah cuan dengan kreativitas di usaha kuliner. Semoga bermanfaat selalu melalui Pro 1 hari ini di Palembang Bisa. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.